tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lase, tapi masih di rumah aja. Jangan bosan-bosan ya, meskipun kita masih di rumah aja, tapi kita masih harus tetap semangat memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan harus dilakukan di mana aja, meskipun di rumah aja. Oh iya, adik-adik sekarang udah pada libur ya? Wah, selamat libur ya. Tapi jangan lupa, meskipun lagi libur, kita harus tetap jaga kesehatan. Yuk, sekarang kita siap-siap memuji Tuhan. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa siapin dulu celengannya, Alkitabnya, supaya nanti nggak usah cari-cari lagi. Yuk, adik-adik boleh siapin dulu. Gak usah kasih waktu ya untuk ambil dulu celengannya sama Alkitabnya. Oke, udah siap? Kalau gitu, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut. Nah, kita harus tetap setia mengikut Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oh ya, bangkit berdiri deh biar semangat. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, lebih keras lagi. Cinta Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi lebih semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, lebih keras. Cinta, keras banget. Cinta
adik-adik boleh duduk, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan pada hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga hari ini kami masih boleh beribadah meskipun masih harus di rumah aja. Tuhan, bentar kami mau melanjutkan pujian kami, juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi lagu Allah itu baik karena Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah begitu baik buat kita. Yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyi sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi lebih keras. Yesusku luar biasa. Oke, puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Oke, sekarang waktunya kita mau kasih persembahan. Celengannya tadi sudah siapkan ya. Boleh uangnya nanti dimasukkan ke dalam celengan. Atau boleh minta tolong mama atau papa scan QR code. Atau juga boleh transfer. Ya, ke nomor rekening yang ada. Nih, sini. Ya. Oke, kita sambil kasih persembahan. Kita mau menyanyikan satu lagu. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku
kita nyanyi dengan sikap berdoa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, buat begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Dan inilah sebagian dari apa yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Persembahan kami kiranya menjadi berkat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan terima dan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan juga berkati orang tua kami yang sudah berjerih lelah mencari nafkah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga yang tolong, beri kami hikmat untuk bisa mengerti dan untuk bisa menjadi pelaku firman yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi satu lagu ya. Yuk, kita mau nyanyi It's About Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Kita ulang nyanyinya sekali lagi. Lebih semangat, adik-adiknya bangkit berdiri. Ayo, siap ya? Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, it's about everlasting, never failing love. Oke, adik-adik, boleh duduk. Siapkan
Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih dapat beribadah di mana pandemi COVID-19 masih mewabah. Anak-anak takut tidak sama corona? Banyak orang yang menjadi takut kena corona. Mengapa? Karena corona itu penularannya cepat dan membawa kematian. Tetapi ada yang lebih menakutkan anak-anak. Apa itu? Adalah kematian yang kekal. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Ada kabar baik yang kita terima dari Tuhan. Mari kita dengan rendah hati minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat menerima kabar baik dari Tuhan. Kita mau berdoa. Mari anak-anak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah melalui Lause, buat kami dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan, serta menyimpan dan melakukan firman Tuhan. Sertai kami dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, seperti kita sudah pelajarin dulu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada Tuhan. Dan akibatnya dosa membuat Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Inilah sebenarnya masalah yang terbesar manusia. Karena manusia tidak dapat menyelesaikan dosa dengan usahanya sendiri. Sedangkan upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal untuk selama-lamanya. Anak-anak, kematian karena sakit saja sudah menakutkan. Padahal seharusnya bagi anak-anak Tuhan, kematian adalah permulaan yang baru yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kematian yang harus ditakuti adalah kematian kekal, yaitu kematian selama-lamanya, di mana Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Jadi ingat anak-anak, jangan sampai lupa, yang menakutkan adalah Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kita. Anak-anak, hidup Adam dan Hawa menjadi susah, itu sebabnya karena ada terpisah. Karena keterpisahan Adam dan Hawa dengan Allah. Tetapi kalau bersama dengan Allah, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun di dalam dapur api yang menyala-nyala dan panas sekali. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dapat menghadapinya karena ada Tuhan. Mereka tidak hangus, tidak ada ketakutan di dalam diri mereka. Ingat cerita tokoh-tokoh Alkitab. Bersama Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. Dan bersama Tuhan, Yusuf juga jadi penguasa di Mesir. Jadi, apa yang harus kita takuti anak-anak? Yang harus kita takuti adalah keterpisahan dengan Allah atau kematian kekal. Dan apa penyebabnya kita terpisah dengan Allah? Yaitu dosa. Anak-anak, Tuhan itu mau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu tidak dapat terjadi karena semua manusia adalah keturunan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah itu kudus, suci, bersih, tidak ada dosanya. Anak-anak, Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Selain itu anak-anak, dosa itu begitu kuat mempengaruhi dan mengikat kita untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Seperti contoh, meskipun sudah diajarkan kebenaran dan tidak pernah diajarkan yang jahat, tetapi kita selalu suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti suka marah-marah, iri hati, membenci teman, melakukan curang, seperti mencontek dan lain-lain. Dan manusia itu susah untuk melakukan yang baik.
Meskipun kita tahu ada teman yang susah atau harus taat dan membantu orang tua, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ke sekolah minggu, tetapi sering kita malas untuk melakukannya. Dan pikiran-pikiran kita juga seringkali banyak penuh dengan dosa. Seperti dendam, iri hati, sombong, dan berpikiran kotor. Jadi anak-anak, manusia itu tidak mungkin masuk surga dengan usahanya sendiri. Tetapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang tinggal di surga. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk mengalahkan kuasa dosa. Dan kita bisa diselamatkan dan kembali tidak terpisah dengan Allah. Wah, luar biasa ya anak-anak, Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Karena kasih-Nya mau datang ke dunia menolong kita yang berdosa. Anak-anak, Tuhan Yesus lahir melalui gadis perawan bernama Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Yesus itu benar-benar Tuhan. Dari tanda-tanda dan cara kelahirannya semua membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kedatangan Yesus anak-anak diawali dengan kelahiran Yohanes Pembaptis yang menyediakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yohanes adalah suara yang berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan supaya semua orang bertobat. Anak-anak, Yohanes Pembaptis banyak membaptis orang-orang di Sungai Yordan, dan Tuhan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka seperti cerita minggu kemarin, anak-anak dengar, Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Namun Tuhan Yesus dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan iblis itu dan tidak jatuh ke dalam dosa. Luar biasa ya anak-anak, Tuhan Yesus kita. Apa yang Yesus ajarkan anak-anak? Yesus mengajarkan tentang kabar baik, yaitu Tuhan Yesus mengampuni dan menebus dosa manusia, memperdamaikan manusia dengan Allah, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan, yaitu hidup yang kekal atau surga. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengar mengenai kabar baik yang Yesus ajarkan. Apa sih kabar baik yang Yesus ajarkan? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dan menebus dosa manusia. Dosa siapa yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Dosa semua manusia. Karena semua manusia berdosa. Baik lause maupun anak-anak adalah manusia berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman, masuk neraka untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kita sudah mendengar kabar baik, yaitu Tuhan Yesus dapat mengampuni dan menebus dosa kita. Bagaimana caranya? Caranya hanya ada satu, yaitu dengan percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Maka anak-anak, kita akan menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, gratis alias tidak perlu membayar. Anak-anak, kita terima sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ternilai, yang tidak mampu kita beli sekaya apapun kita. Orang yang paling kaya di dunia pun
tidak dapat membeli hidup yang kekal atau surga. Haleluya, puji Tuhan. Kita dapat menerima sekarang kehidupan kekal atau surga itu bukan nanti. Seperti dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Kesempatan yang baik anak-anak jika sudah ada yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat baik sekali. Tetapi kepada anak-anak yang belum, mari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Serahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh belas kasihan dan berkuasa akan terus menggenggam kita dan tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Dan mari kita juga belajar seperti Tuhan Yesus yang rajin memberitakan kabar baik keselamatan ini, maka kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin memberitakan kabar baik keselamatan ini juga kepada keluarga dan juga teman yang belum mendengarkan kabar baik ini, agar mereka juga dapat mengenal dan memiliki Tuhan Yesus yang baik dan yang mengasihi dan yang menyelamatkan kita. Anak-anak, demikian cerita kita minggu ini. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayo kita bersama-sama menghafalkan. Ayat hafalan minggu ini ada terambil di Lukas 4 ayat 18a. Mari kita baca sama-sama. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Anak-anak, untuk mengakhiri cerita minggu ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena begitu besar kasih Tuhan mau datang ke dunia untuk menebus dosa sehingga kami orang-orang yang berdosa mendapat pengampunan dan diperdamaikan dengan Allah. Pimpin kami supaya dapat terus bersandar dan selalu tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menggenggam kami dan tidak ada yang dapat merebut dari tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Berarti kebaktian kita sudah hampir selesai. Yuk, kita mau menyanyikan lagu God is so good. God is so good. God is so
He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita hari ini selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Selamat berlibur dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga tetap memuji Tuhan dengan semangat. Yuk, sebagai penutup kita mau nyanyi sekali lagi lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Segenap lause-lause dan seluruh KM Kids mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati.